Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanif Abdillah dari kelas 3C. Di sini dalam video ini untuk memenuhi kebutuhan tugas praktikum 2 siap, saya akan menjelaskan identifikasi analisis pada sistem perpajakan dengan meninjau salah satu layanan pajak yang ada di Indonesia, yaitu Philip DJP Online. Langsung saja kita mulai. Apa itu perpajakan? Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara di Indonesia. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar yang digunakan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi di masyarakat. Oleh karena itu, memahami sistem perpajakan serta memanfaatkan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah menjadi hal yang sangat penting bagi setiap warga negara. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan fokus salah satu layanan digital yang kini banyak digunakan, yaitu ePhilip DJP Online. Melalui analisis ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mengerti manfaat, tantangan, dan dampak dari digitalisasi perpajakan bagi kehidupan sehari-hari. Sistem perpajakan di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang panjang sejak masa kolonial hingga era reformasi pajak modern. Sistem perpajakan terus mengalami perubahan baik dari segi regulasi maupun mekanisme pengambilannya. Saat ini sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment system, yaitu sistem perpajakan Indonesia menganut sistem di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Prinsip ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat karena negaranya memberi keleluasaan, tetapi juga menuntut tanggung jawab. Secara hukum, sistem ini diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KPUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lembaga utama untuk menjalankan kebijakan dan pelayanan perpajakan dengan berbagai kantor pelayanan masyarakat KPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika kita mengidentifikasi sistem perpajakan Indonesia, ada beberapa jenis pajak utama yang harus perlu dikenali masyarakat. Pertama adalah pajak penghasilan atau disebut PPH, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan individu maupun badan usaha. Kedua adalah pajak
pertambahan nilai atau PPN yang dibebani oleh konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Selain itu, ada juga pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB, serta pajak-pajak daerah lainnya. Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak, bisa berupa orang pribadi, badan usaha, ataupun organisasi. Sedangkan objek pajak adalah merupakan segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak, misalnya menghasilkan barang, misalnya penghasilan barang atau properti. Semua jenis pajak ini dijalankan melalui self-assessment system, yang artinya masyarakat wajib mengelola kewajiban mereka dengan bimbingan dan fasilitas dari DJP ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan terobosan dengan menghadirkan layanan digital untuk memudahkan wajib pajak, yaitu salah satu layanan yang paling sering digunakan yaitu e-filing DJP online. E-filing adalah layanan pelaporan pajak secara elektronik melalui internet yang dikelola langsung oleh DJP. Layanan ini memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan suatu pemberitahuan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak. Prosesnya dimulai dengan registrasi dan aktivasi akun di situs resmi DJP online. Selain itu, wajib pajak bisa login menggunakan data pokok wajib pajak atau disebut NPWP dan password yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, wajib pajak tinggal memilih jenis SPT-nya yang sesuai, mengisi data penghasilan, potongan pajak, serta mengunggah dokumen yang mendukung jika diperlukan. Setelah semua data benar dan lengkap, laporan bisa langsung dikirim, dan sistem akan mengeluarkan bukti bahwa penerimaan elektronik atau BEP yang sah secara hukum. Layanan e-filing ini memiliki banyak kelebihan. Pertama, aksesnya tidak terbatas waktu, sehingga wajib pajak bisa melapor kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengantri di kantor pajak. Kedua, sistem ini lebih efisiensi dan menghemat biaya karena tidak perlu lagi mencetak formulir atau membawa berkas fisik dan semacamnya. Ketiga, bukti pelaporan yang diterima berbentuk digital dan sah secara hukum, sehingga lebih aman dan mudah disimpan. Namun, di balik kelebihannya, e-filing ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, ada beberapa masyarakat yang kurang memahami cara menggunakan teknologi, terutama wajib pajak yang berusaha lanjut atau tinggal di daerah dengan akses internet yang sangat terbatas. Saat itu, pada periode pelaporan pajak, terutama menjelang batas waktu di bulan Maret, server DJP sering mengalami gangguan karena terlalu banyak pengguna yang mengakses secara bersamaan.
kesalahan dalam pengisian data juga masih sering terjadi, sehingga menimbulkan kendala dalam proses pelaporan. Jika kita menganalisis layanan ini dengan pendekatan SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, maka Philips memiliki sejumlah kekuatan seperti legalitas yang jelas, kemudian akses, serta integrasi sejumlah perbankan dengan layanan keuangan digital. Kelemahannya adalah kendala teknis, literasi digital yang belum merata, serta kebiasaan sebagian masyarakat yang masih enggan beralih dari sistem manual. Nah, untuk dari sisi opportunity atau sisi peluangnya, Philips bisa terus berkembang dengan teknologi big data, artificial intelligence, hingga aplikasi mobile yang lebih ramah pengguna. Namun ancamannya juga harus dihadapi, yaitu adalah masalahnya keamanan data. Selanjutnya ada potensi serangan cyber serta rendahnya keputusan wajib pajak jika sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Digitalisasi perpajakan melalui layanan seperti Philips membawa dampak yang signifikan bagi negara maupun masyarakat. Dari sisi negara, layanan ini membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, mempercepat proses administrasi, serta menekankan biaya operasional yang sebelumnya dibutuhkan untuk pelayanan manual. Dari sisi masyarakat, digitalisasi memberikan kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat bisa melapor dengan cepat tanpa khawatir kehilangan bukti, serta merasa lebih aman karena seluruh proses terintegrasi secara digital. Namun untuk memaksimalkan manfaat tersebut, masyarakat juga harus diberikan edukasi yang memadai. Wajib pajak perlu memahami bahwa pelaporan dan membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa. Beberapa praktis dalam penggunaan Philips adalah memastikan data penghasilan dan potongan pajak sudah benar, melaporkan lebih awal agar tidak terjebak antrian server, serta menyimpan baik-baik bukti penerimaan elektronik sebagai arsip. DJP sendiri sudah menyediakan berbagai kanal bantuan, mulai dari kering pajak, chat pajak, hingga media sosial resmi yang bisa diakses kapan saja untuk bertanya. Udah di ujung acara. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa sistem perpajakan Indonesia mengalami transformasi besar dengan adanya digitalisasi, salah satunya melalui layanan Philips DJP Online ini. Layanan ini merupakan bukti bahwa pemerintah berupaya menghadirkan solusi modern untuk
mempermudah masyarakatnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Harapannya dengan semakin mudahnya akses, kesadaran pajak masyarakat juga meningkat. Karena pada akhirnya pajak yang kita bayarkan adalah investasi bagi diri kita di masa depan. Di masa depan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia ataupun kita sendiri. Mari kita bersama-sama biasakan untuk melapor STP tepat waktu, manfaatkan teknologi yang sudah ada, dan mendukung transparansi serta pembangunan negara melalui kepatuhan pajak. Sekian identifikasi analisis pada sistem perpajakan dengan meninjau salah satu layanan pajak yang ada di Indonesia, yaitu e-Filip TJP. Saya Muhammad Adif Abdillah, izin mengundurkan diri. Jika ada salah kata-kata atau kurang jelas, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.